literasi ya dalam membaca ya. Di sini saya ingin tahu ya, manfaat literasi menurut Pak Bobi ini apa ya? Manfaat literasi ini ada 10. Yang pertama itu kemampuan membaca. Kemampuan membaca itu literasi membantu siswa sekolah dasar mengembangkan kemampuan membaca. Ini adalah keterampilan dasar yang diperlukan untuk belajar hampir semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua, kemampuan menulis. Literasi juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis. Dengan menulis, siswa dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan pengalaman mereka dengan lebih baik. Terus yang ketiga, peningkatan pemahaman. Melalui literasi, siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar. Mereka dapat membaca tentang berbagai topik, memahami informasi, dan juga mengambil keputusan yang lebih baik. Terus yang keempat adalah keterampilan berpikir kritis. Literasi mengajarkan siswa untuk berpikir secara logis. Mereka belajar menganalisis informasi, mengidentifikasi argumen yang kuat, dan mengevaluasi bukti. Terus yang kelima itu peningkatan imajinasi dan kreativitas. Literasi juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka, seperti membaca cerita fiksi, misalnya membantu mereka memahami konsep-konsep kompleks dan mengasah kreativitas mereka dalam menulis cerita mereka sendiri. Terus yang keenam, peningkatan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Literasi tidak hanya melibatkan membaca dan menulis, tetapi juga berbicara dan mendengarkan. Siswa yang terampil dalam literasi juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Terus yang ketujuh itu peningkatan kemampuan sosial. Literasi membantu siswa dalam memahami perasaan dan pandangan orang lain melalui cerita dan teks. Yang kedelapan, pembangunan wawasan budaya. Dengan membaca berbagai jenis teks, siswa dapat memahami budaya bersama sejarah dan nilai-nilai yang berada di seluruh dunia. Yang kesembilan itu peningkatan kemampuan penyelesaian masalah. Literasi membantu siswa mengembangkan kemampuan penyelesaian masalah. Terus ke-10, persiapan untuk masa depan. Kemampuan literasi yang kuat adalah dasar untuk pembelajaran sepanjang hayat dan persiapan untuk masa depan. Jadi menurut Pak Bobi tadi ada 10 manfaat dari kegiatan literasi ya. Yang pertama yaitu kemampuan membaca. Jadi di sini anak-anak dilatih kemampuannya untuk membaca ya. Misalnya dari tanda bacanya seperti itu. Yang kedua, kemampuan menulis. Jadi kemampuan menulis, misalnya contohnya tadi, misalnya anak itu menulisnya membedakan huruf besar atau huruf kapital untuk penempatannya seperti ya. Kemudian meningkatkan pemahaman. Yang keempat, keterampilan berpikir kritis. Yang kelima, peningkatan imajinasi dan kreativitas. Yang keenam, peningkatan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Jadi di situ anak-anak nanti bisa dilatih berbicara ya. Jadi setelah anak-anak membaca suatu cerita atau bacaan, anak-anak itu diminta untuk bercerita kembali tentang bacaan tersebut. Kemudian bisa melatih mendengar. Misalnya siswa di situ, anak-anak salah satu siswanya membaca di depan, kemudian satu siswanya lagi yang duduk misalnya untuk mendengarkan. Kemudian siswa tersebut bisa melanjutkan membaca bacaan tersebut untuk melatih pendengaran mereka. Kemudian yang ketujuh, peningkatan kemampuan sosial. Kemudian yang kedelapan, pembangunan wawasan budaya. Di sini bisa membahas tentang budaya-budaya daerah atau sejarah-sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Kemudian peningkatan kemampuan penyelesaian masalah. Di sini misalnya di dalam
bidang numerasi kan biasanya ada soal cerita ya. Jadi anak-anak itu harus mampu memahami soal cerita tersebut agar bisa mengerjakan soal dengan baik, ya, Pak Bobi. Kemudian yang selanjutnya persiapan untuk masa depan. Menurut saya juga benar ini, karena dengan banyak membaca, jadi anak-anak tersebut akan bertambah wawasannya atau ilmunya untuk masa depannya yang akan datang. Seperti itu ya Pak Bobi. Ya. Terima kasih Pak Bobi telah meluangkan waktunya untuk saya untuk mendiskusikan kegiatan program Musima yang akan kita laksanakan di sekolah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka kita mendiskusikan kegiatan Musima, yaitu budaya siswa membaca. Dan tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan tak lupa marilah salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan bersama di sini. Bapak Ibu, saya kumpulkan di sini, saya ajak berdiskusi yaitu tentang kegiatan apa saja yang sebaiknya kita laksanakan untuk budaya siswa membaca atau Busima ini. Menurut Bu Dian bagaimana? Terima kasih Bu. Menurut saya, bagaimana kalau kita mengadakan pojok baca atau reading corner? Pojok baca ini berbeda dengan perpustakaan. Kalau perpustakaan itu tempatnya buku-buku besar, sehingga di situ banyak jenis buku. Tapi kalau pojok baca ini tempat bukunya itu sedikit, tempatnya itu bisa kita taruh di pojok kelas atau pokoknya di bagian kelas yang bisa kita bikin pojok baca, dan kita bisa bekerja sama dengan perpustakaan agar kita bisa meminjam beberapa buku untuk ditaruh di pojok baca dalam kelas. Kalau sudah selesai nanti boleh dikembalikan lagi di perpustakaan lalu meminjam lagi. Itu menurut saya. Kemudian berarti diadakan pojok baca di setiap kelas, ya. Kemudian disediakan buku-buku bacaan yang menarik untuk siswa dibaca. Menurut Bu Nasirah bagaimana? Menurut saya, Bapak Ibu guru bisa mengaktifkan minat baca siswa dengan mengaktifkan kembali perpustakaan. Berarti menurut Bu Nasirah, kegiatan Busima ini kita tingkatkan atau kita laksanakan di perpustakaan, ya, karena sementara ini kan memang perpustakaan kita kadang berjalan kadang tidak, jadi harus lebih kita tingkatkan kegiatan membaca di perpustakaan. Menurut Bu Siti Muslimah, Kalau menurut saya sebagai seorang murid, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengajak anak-anak untuk membaca bacaan apapun itu sebelum belajar selama 10 sampai 15 menit di dalam kelas. ya berarti menindaklanjuti dari usulan dari Bu Dian tadi, ya, kita adakan pojok baca di ruang kelas. Kemudian jadi pelaksanaannya nanti kita ajak anak-anak membaca 10 sampai 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Itu ya. Menurut Bu Ina bagaimana? Saya siswa sesuai bakatnya kita disuruh membuat komunitas seperti kelompok-kelompok belajar di dalam kelas. Berarti kita adakan kelompok membaca, ya, atau komunitas di dalam kelas. Jadi setiap kelas dibagi per kelompok, ya, sesuai dengan kesepakatan antara murid dan gurunya atau wali kelas. Kemudian menurut Pak Bobi, Kalau menurut saya, selain membaca, literasi juga mencakup dengan namanya menulis, Bu.
Maka demi memaksimalkan itu, guru bisa menyuruh peserta didik untuk membuat karya tulis. Karya tulis itu bisa mencakup poster, cerpen, ataupun puisi. Nah, dalam itu kita bisa membuat kompetisi di dalam sebuah kelas. Terus kita kasih apresiasi, misalnya nilai tambahan atau juga hadiah coklat seperti itu. Oke, berarti di dalam setiap kelas diadakan karya tulis ya, tadi berupa apa? Cerpen, puisi, ya, poster. Nanti hasilnya bisa dipajang di kelas. Kemudian untuk menambah apresiasi siswa tadi kita berikan hadiah ya, yang bisa coklat atau sebagainya ya, atau tambahan nilai. Kemudian juga ujian itu ada. Nah, di sini Bapak Ibu ya, jadi untuk kegiatan yang kita laksanakan tadi menurut Bapak Ibu tadi yaitu ada 5, yaitu membuat fasilitas pojok baca, kemudian memaksimalkan peran perpustakaan, dan membaca selama 10 atau 15 menit di ruang kelas, kemudian membentuk komunitas baca. Kemudian dari proyeknya tadi, hasil dari literasi yang kita lakukan, kita membuat karya tulis. Nah, di sini saya minta untuk penanggung jawab setiap kegiatan. Menurut Bapak Ibu, untuk membuat fasilitas pojok baca ini tanggung jawabnya kita berikan atau kita laksanakan siapa yang mengkoordinir? Bagaimana kalau langsung di wali kelasnya aja, Bu? Ya, sebaiknya karena ini dilaksanakan di setiap kelas, makanya kita laksanakan di kelas atau dilaksanakan oleh wali kelas sebagai penanggung jawab. Kemudian untuk di perpustakaan, Tugas perpustakaannya. tugas perpustakaan ya. Kemudian ini otomatis kalau sebelum membaca 10 menit atau 15 menit sebelum pembelajaran, ini juga tanggung jawab oleh wali kelas ya. Kemudian membentuk komunitas, ini berarti juga tanggung jawab oleh wali kelas ya. Kemudian untuk karya tulis ini juga berarti yang meminta ke siswa, berarti itu adalah tanggung jawab oleh wali kelas juga ya. Ya, atau sesuai dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu masing-masing. Saya kira pertemuan kita hari ini saya cukupkan karena sudah kita ambil kesimpulannya tadi ya. Dari kegiatan tadi ada 5, kemudian tanggung jawab dilaksanakan oleh wali kelas masing-masing, kemudian dilaksanakan oleh petugas perpustakaan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk mendiskusikan kegiatan Pusilan pada saat ini. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ya. Ya, literasi numerasi. Jadi selain baca tulis ada literasi numerasi. Numerasi itu apa? Berkaitan dengan apa? Dengan angka. Jadi bisa dibiasakan nanti belajar matematika ya. Untuk literasi baca, tulis, dan kalau tulis tadi yaitu membaca dan menulis. Kalau numerasi berarti literasi numerasi yaitu belajar tentang matematika angka. Kemudian ada lagi yang selain baca tulis dan numerasi, ya literasi sains. Nah, sains itu berarti berkaitan dengan ilmiah ya, dengan penemuan, dengan biasanya dengan IPA, berkaitan dengan IPA. Nanti bisa diadakan numerasi sains ya. Jadi kegiatannya nanti sesuai kesepakatan yang ada di kelas masing-masing. Ada lagi ya, Alia? Ya, literasi digital. Nah, dengan adanya kemajuan zaman ya, kita harus mahir di dalam menguasai teknologi ya, terutama penggunaan alat elektronik seperti HP, laptop dan sebagainya. Tapi menggunakannya harus dengan bijak ya, tidak boleh sembarangan ya. Carilah manfaatnya yang baik, misalnya di Google mencari cerita-cerita
ya Budian telah hadir di tempat ini. Saya ingin berbincang-bincang tentang kegiatan kita yang tindak lanjut yang akan kita laksanakan, program Kusima yang akan kita laksanakan di sekolah. Ibu sebagai wakil kepala sekolah atau kaum guru di sekolah, saya ingin tahu ya upaya pengembangan literasi yang telah kita sepakati bersama dengan guru telah kita rencanakan. Sesuai hasil rapat kita yang sudah kita tentukan kemarin, upaya pengembangan literasi itu kemarin kita sepakati ada 50. Yang pertama, pengembangan kompetensi, yaitu kalau di sekolah kita memakai dua kurikulum ya, kurikulum 13 sama kurikulum merdeka. Jika di kurikulum 13 itu kita pengembangan kompetensinya itu bisa pengembangan sikap, yaitu sikap sosial dan spiritualnya. Kalau di kompetensi kurikulum merdeka itu kita bisa mengembangkan di profil pelajar Pancasilanya atau P5-nya. Yang kedua itu penyelarasan kompetensi. Penyelarasan itu mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran yang meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Lalu yang ketiga, kita pakai proses pembelajaran berpikir. Boleh kita mengamati, mempertanyakan, dan mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang keempat, kita pengembangan literasi membaca, yaitu sesuai yang kita sepakati juga ada peserta didik membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada juga Kusima budaya siswa membaca. Nah, di sini pengembangan literasi membaca buku, baik itu di pojok baca atau di perpustakaan. Jadi setelah yang kita sepakati di dalam kurikulum kita yang kita buat di SDN Wonoagung ya, ada 4 ya. Yang pertama pengembangan kompetensi itu sikap, kalau di kurikulum 14, kemudian di kurikulum itu penyiaran ya. Yang kedua penyelarasan kompetensi, kemudian proses pembelajaran berpikir kritis, kemudian pengembangan literasi membaca seperti Kusima yang kita programkan di sekolah kita. Jadi menurut Ibu Dian ya, sebagai kasih kurikulum, jadi program Kusima ini apakah sangat bagus kita terapkan di sekolah kita? Kalau menurut saya, untuk menunjang literasi membaca siswa itu efektif kita laksanakan di sekolah kita agar siswa itu tidak kekurangan minat baca. Terima kasih Bu Dian telah meluangkan waktunya untuk saya ajak bincang-bincang tentang program Kusima kita yang kita adakan di sekolah SDN Wonoagung 2 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita anak-anak ya, semuanya pastinya sehat ya. Alhamdulillah kita sehat semua sehingga dapat berkumpul di ruangan ini ya. Ini Ibu hanya ingin melanjutkan kegiatan kemarin ya. Kemarin kan kita membahas tentang program Kusima, yaitu budaya siswa membaca atau membiasakan kegiatan literasi. Ini Ibu bertanya pada kalian hal yang membuat nyaman atau membuat kalian itu enak dalam kegiatan membaca, nyaman dalam kegiatan membaca ya, atau kegiatan literasi. Menurut kalian apa saja yang membuat kalian nyaman? Ya, jika oh ya, berarti kalian setuju kalau kita adakan pojok baca atau membuat fasilitas pojok baca yang diadakan di setiap kelas ya.
pojok baca apa lagi? Ya. Ya, bisa kita adakan membaca di perpustakaan. Jadi nanti kegiatannya diadakan di perpustakaan. Apa lagi? Ya, ini. Ya, kebiasaan membaca sebelum belajar. Berarti kita adakan sebelum pembelajaran dimulai. Kalian nanti bisa dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya membaca ya di dalam aktivitas yang tadi diutarakan oleh Cika tadi, yaitu membuat pojok baca. Jadi memanfaatkan pojok baca tadi, kalian membaca sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, misalnya 10 menit atau 15 menit. Lagi yang lainnya ya, membuat komunitas baca. Maksudnya tadi komunitas membaca berarti di dalam kelas itu harus dibuat sebuah kelompok. Misalnya di dalam kelas dibagi menjadi 2 kelompok atau berapa kelompok sesuai yang disepakati dengan Bapak Ibu gurunya nanti ya. Di dalam kelas dibuat kelompok komunitas baca. Nanti bacaannya bisa berupa buku bacaan atau buku cerita menurut kesepakatan kalian atau minat kalian. Ada lagi? Ya, Yesli? Ya, jadi itu nanti membuat karya tulis. Jadi itu berupa proyek. Jadi setelah kegiatan literasi diadakan di kelasnya masing-masing atau di perpustakaan, kalian diminta membuat proyek. Misalnya bisa membuat puisi atau membuat cerpen, kemudian membuat poster. Nanti karya kalian bisa ditempelkan di dinding-dinding kelas atau di ruang mading ya, mading yang ada di sekolah. Jadi suatu saat bisa kalian baca kembali. Jadi tadi ya ada berapa tadi? Dari 5. Apa saja? Ya, 1 membuat pojok baca. Kemudian kegiatannya membaca di perpustakaan. Yang ketiga, kebiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, membuat komunitas baca. Dan yang kelima, membuat karya tulis, puisi, cerpen ataupun poster ya. Berarti menurut kalian dari 5 kegiatan itu membuat kalian semangat untuk membaca? Ya. Ya, jadi Ibu harapkan nantinya kegiatan itu kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Harus dilaksanakan kan? Karena dengan banyak membaca kita akan memperbanyak ilmu kita. Kira itu saja ya kegiatan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini atau di lingkungan sekolah ya. Di sini kita melanjutkan yang kemarin lagi, yaitu tentang program Busima. Ibu tanyakan hari ini yaitu minat kalian di dalam program Busima ini apa saja. Misalnya kegiatan budaya siswa membaca yang dilakukan
video-video yang membantu kalian dalam proses belajar ya. Nanti bisa dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian dari kegiatan Busima tadi ya, nanti akan ditagih hasil karya atau proyeknya. Proyeknya misalnya berupa apa saja? Ya, membuat poster, kemudian membuat puisi, membuat ya. Jadi nanti bisa disepakati dengan Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing proyek apa yang ingin kalian hasilkan dari kegiatan Busima. Bisa berupa puisi, poster, kemudian